Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama aku Mama Rara. Di video kali ini aku bakalan ngebahas ya materi yang menarik banget gitu tentang remaja. Jadi perubahan apa sih yang terjadi pada remaja perempuan maupun laki-laki? Tapi aku bakalan bagi dua part. Part yang pertama ini aku bakal ngebahas tentang perubahan fisik masa pubertas perempuan. Nah, yang di video nanti part yang kedua aku bakal ngebahas perubahan fisik masa pubertas pada laki-laki. Ikuti terus videonya sampai selesai ya. Pubertas itu adalah fase terjadinya perubahan gitu ya, baik antara perempuan maupun laki-laki. Jadi perubahannya itu ya dari bentuknya dan segala macamnya. Pokoknya itu perubahan yang pasti bukan hanya perubahan bentuknya saja, tetapi fisiknya saja, tetapi juga ada perubahan emosionalnya. Nah, pada kasus tertentu, pubertas itu bisa terjadi pubertas terlalu dini gitu ya. Jadi perempuan itu terjadi di usia 8 tahun yang bukan seharusnya. Jadi lebih mundur gitu ya, waktunya lebih muda, 8 tahun. Nah, kalau laki-laki itu perubahan ataupun masa pubertasnya itu terjadi di usia dia 9 tahun. Nah, ada perubahan fisik itu antara laki-laki dan perempuan itu sendiri itu terjadi karena adanya perbedaan hormon di dalam tubuh ya. Jadi, setiap perempuan dan laki-laki punya hormon yang berbeda. Nah, ada juga gitu, ada perubahan fisik itu antara laki-laki dan perempuan itu dipengaruhi oleh hormon tertentu. Jadi cepat atau lambatnya perubahan fisik itu juga tergantung dari hormon yang ada di dalam tubuhnya itu sendiri. Nah, masa pubertas anak perempuan itu biasanya terjadi gitu pada usia 9 sampai dengan 13 tahun. Tapi kebanyakan anak perempuan itu mengalami pubertas itu di usianya 10 tahun sampai dengan 11 tahun gitu ya, yang paling sering terjadi gitu. Nah, perubahan fisik ini itu akan berlanjut gitu sampai anak perempuan ini itu berusia 18 tahun. Nah, ketika ada perubahan ketika anak perempuan itu mengalami pubertas, juga mengalami hidung telur dan juga ovarium itu membesar gitu. Dan juga memproduksi dua hormon, hormon estrogen dan juga progesteron. Nah, dua hormon inilah yang menyebabkan perubahan fisik yang terjadi pada masa pubertas perempuan. Jadi yang pertama yang terjadi pada masa pubertas perempuan itu adalah payudara itu mulai membesar. Jadi ada perubahan gitu ya di payudaranya. Jadi adik-adik di rumah ataupun orang tua di rumah juga harus bisa memberikan konseling kepada anaknya bahwa di usianya 9 tahun sampai dengan 13 tahun atau dan segala macamnya itu ada perubahan di tubuhnya gitu ya. Jadi supaya anak itu nggak kaget. Nah, di usianya dia 9 sampai 13 tahun itu biasanya mulai muncul gitu ya payudara membesar seperti itu. Nah, yang terutama bagian membesar itu di daerah putingnya. Nah, pada remaja perempuan yang baru mengalami pubertas itu biasanya payudara itu akan membesar di salah satunya. Jadi nggak langsung berbarengan dua-duanya besar gitu enggak. Biasanya salah satunya itu membesar. Nah, entah yang sebelah kanan dulu ataupun sebelah kiri dulu yang lebih besar gitu. Nah, biasanya itu ketika dipegang itu terasa sakit, nyeri gitu ya. Nah, memang seperti itu. Nah, tapi rasa sakit itu akan segera hilang gitu seiring berjalannya waktu, jadi nggak usah kaget gitu ya. Nah, yang kedua itu alat reproduksinya sudah mulai berkembang seperti vagina, terus kemudian rahimnya dan ukuran tuba fallopinya itu juga ikut berkembang. Nah, kemudian yang ketiga itu tubuh perempuan itu mulai berkembang gitu ya, atau berkembang seperti orang dewasa, jadi seperti ukuran bokongnya, pinggulnya, gitu ya, mulai membesar gitu. Nah, kemudian selanjutnya itu mulai tumbuh rambut gitu ya. Nah, baik di kemaluan ataupun di ketiaknya dan di segala macamnya gitu ya. Itu akan tumbuh. Jadi sekitar 15% perempuan atau wanita yang mengalami pubertas pubertas itu biasanya itu akan lebih dulu tumbuh bagian rambut gitu ya di bagian tubuhnya gitu. Nah, biasanya itu cuma 15% perempuan itu lebih dulu daripada membesarnya payudara gitu. Jadi nggak semua wanita itu lebih dulu, pokoknya ya tergantung hormon masing-masing mau mana yang lebih dulu perubahan dalam tubuhnya gitu.
Nah, jadi bagi ibu di rumah, nah perempuan itu akan mengalami, tumbuhnya rambut gitu ya di bagian ketiak ataupun di bagian kemaluannya. Biasanya ini membuat, eee, wanita yang mengalami pubertas ini bakal malu gitu. Nah, makanya, ibu di rumah itu wajib memberikan edukasi supaya anaknya itu nggak malu gitu. Jadi harus, menyadari bahwa ada perubahan dalam tubuhnya. Nah, kemudian selanjutnya itu, biasanya wanita pubertas itu akan mengalami yang namanya keputihan. Jadi nggak kaget gitu ya. Karena ada sebagian perempuan itu yang mengalami keputihan, ada yang tidak, tapi ya kebanyakan juga pasti mengalami keputihan gitu. Nah, ketika dia mengalami keputihan gitu, jangan kaget karena memang keputihan itu ada keluar lendir gitu ya, seperti lendir bening gitu, dan biasanya itu nggak berbau kalau misalkan itu tidak ada penyakitnya gitu, ataupun normal-normal saja itu biasanya nggak gatal, nggak bau gitu. Jadi ya sewajarnya aja gitu. Makanya kalau misalkan wanita pubertas mengalami keputihan itu harus sering rajin ganti celana dalamnya supaya tidak lembab dan tidak menyebabkan jamur di kemaluannya. Nah, kemudian selanjutnya itu mengalami menstruasi. Nah, biasanya perempuan itu akan mengalami menstruasi ketika usianya itu menginjak 12 tahun gitu. Ataupun ada yang kurang dari 12 tahun juga ada, tergantung dari hormonnya itu tadi ya, yang memproduksi itu tadi. Nah, jadi biasanya itu akan dialami pertama kali itu keluar bercak darah gitu. Nah, setelah remaja remaja putri itu tahu bahwa ada bercak darah, itu jangan kaget, itu bukan penyakit atau bukan apa, itu adalah tanda bahwa kamu ini loh mengalami masa pubertas gitu. Nah, jadi bagi orang tua di rumah wajib ngasih tahu putrinya bahwa itu bukan penyakit atau apa, itu adalah menstruasi. Jadi wajib untuk menjaga kebersihan dan bagaimana sih cara memakai pembalut yang benar dan bagaimana sih cara membersihkan kemaluan yang baik gitu ya. Nah, makanya bagi ibu di rumah atau remaja putri wajib nih belajar gitu ya. Jadi cara-cara bukan cara-cara apa ya, tanda-tanda pubertas itu apa aja, terus cara apa namanya, personal hygiene-nya gimana pada saat menstruasi. Jadi perlu membasuh, perlu cebok gitu ya dari kemaluan dulu baru ke arah eee, anusnya seperti itu. Jadi supaya kotoran yang ada di anus itu tidak masuk ke dalam kemaluan. Itu jadi gitu ya cara cebok yang benar. Nah, menstruasi ini itu biasanya terjadi setelah atau, setelah jadi berapa ya jaraknya? Jaraknya itu 2,5 tahun ataupun 2 tahun gitu ya dari, payudara membesar. Nah, kemudian bertambahnya produksi keringat. Jadi biasanya nggak pernah keringetan. Nah, itu pori-porinya sudah mulai membuka pada masa pubertas itu tadi. Jadi perlu menjaga personal ini ya, hygiene-nya sendiri, perlu mandi gitu-gitu dan ya pokoknya mandi 2 kali sehari dan juga menjaga kebersihan diri supaya nggak bau gitu ya. Jadi perempuan yang masa pubertas itu, wajib rajin untuk ya ini dirinya sendiri gitu ya, setidaknya mandilah, ngurusin dirinya sendirilah. Biasanya masa pubertas itu sudah mulai ya make up atau pakai skincare gitu ya biasanya. Nah, kemudian, kulit itu menjadi lebih berminyak, tadi kan berkeringat dan juga di bagian muka itu biasanya lebih ya produksi minyaknya itu lebih banyak gitulah. Nah, makanya, perlu gitu ya remaja putri ataupun orang tua di rumah itu menyarankan anaknya ataupun memberikan ya apa sih namanya, dorongan gitu kepada anaknya supaya tetap membersihkan diri atau membersihkan muka, seperti ya beli sabun muka gitu untuk menjaga kulit wajahnya supaya nggak berjerawat gitu. Nah, biasanya kalau muka yang sering berjerawat itu berminyak itu biasanya akan muncul jerawat-jerawat gitu. Jadi kurang pede ya kalau misalkan ada jerawat muncul biasanya, "Aduh, kok ada jerawat nih?" gitu. Biasanya yang biasanya nggak pernah ada jerawat, ini muncul jerawat gitu. Makanya perlu dilakukan ya setidaknya cuci muka lah gitu. Nah, setelah melalui masa pubertas, itu biasanya perempuan itu akan terus-menerus mengalami menstruasi setiap bulannya. Jadi, orang tua itu wajib gitu ngasih konseling ataupun ngasih edukasi ke anaknya bahwasannya wanita yang sudah menstruasi itu juga
rentan gitu terhadap yang namanya pergaulan bebas ataupun jadi orang tua di rumah itu wajib ngasih tahu kalau perempuan dan laki-laki jika bersama itu bakalan hamil dan segala macemnya gitu. Nah, makanya orang tua di rumah itu harus ngasih apa namanya seks dini gitu, jadi pendidikan seks dini ke anaknya supaya tidak terjadi pergaulan bebas di luar seperti itu. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai, semoga bermanfaat dan semoga bisa dipahami oleh adik-adik di rumah. Jadi bapak-bapak juga perlu tahu juga, ini kalau bapak-bapak itu nanti khususnya di part yang kedua ya, jadi bisa memberikan konseling kepada putranya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.